Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، barakallahu fikum, guru-guru kita, Ustadz Heri, kali ini guru kita bersama ini. Saya belum mengenal Hidayatut Tauhid ini, beliau udah jadi ustaz. Ya. Maka untuk itu beruntunglah anak-anak ustaz yang hadir berguru kepada beliau. Bahkan saya melihat beliau ini, masya Allah, kalau kami dengan Ustaz Angga sering kemana-mana. Ustaz raun kita, Ustaz. Raun kemana-mana. Saya ceramah ke dalam-dalam sana, Ustaz Angga sini ngisi. Tapi kalau saya Heri fokus di pondok, itu luar biasa. Dan itulah yang dibutuhkan oleh ma'had. Karena santri-santri itu butuh dierami oleh sosok seorang buya dan umi pondok. Coba kalau ayam sering meninggalkan telur yang dierami oleh induknya itu, tidak menetas dia. Demikianlah kiranya seorang buya, seorang umi pondok yang sering meninggalkan pondoknya. Nah, itulah derita kalau jadi buya raun seperti saya dan Ustaz Angga. Jadi harus ada yang memang seperti Ustaz Heri hafizahullah ta'ala. Dan itulah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kekuatan kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita yang bertungkus lumus dalam perjuangan ini. Jadi buya, jadi ustadz, mimpin pondok itu berat, asli berat. Habis cerita. Kalaulah bukan dengan pertolongan Allah kemudian didikan para guru-guru kita, rasa-rasa tidak sanggup lagi untuk berjuang. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala tetap pilih dan berikan rizki kita bersama untuk berada dalam medan juang ini.
Dan anak-anak ustadz yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, bertekad dan bercita-citalah sejak mulai dari mondok inilah, tanamkan cita-cita di hati. Kamu mau jadi apa? Jadi dai, jadi ustadz. Saya masih teringat betul dulu sewaktu kelas 2 pondok, alhamdulillah dengan motivasi ayahanda rahimahullah taala dan Buya rahimahullah taala, sudah ada cita-cita untuk buat pondok pesantren. Kapan baru terwujud? Puluhan tahun setelah itu baru terwujud. Dan hendaklah kita bertekad menjadi orang yang senantiasa memberikan manfaat. Maka Ustaz selalu bilang, jadilah kalian orang-orang yang besar, santri yang sukses. Suksesnya santri itu apa? Hidupnya bermanfaat buat umat dan akhwat. Apa? Santri sukses itu santri yang bermanfaat buat umat dan akhwat. Kalau belum bermanfaat buat akhwat berarti belum sukses ya. Baiklah. Dan ustazah-ustazah sekalian yang kami muliakan, sejatinya kita lelaki ini pandainya banyak ngomong. Tapi kalau ibu-ibu sabar dalam mendidik anak-anak, maka sekelas profesor pun belum tentu sanggup mengajar anak TK, anak MDA, TPA, apalagi kalau setingkat playgroup itu berat, luar biasa. Tapi alhamdulillah karena ada jiwa seorang pendidik dari ummahat, dari akhwat, sanggup dan sabar mereka mendidik anak-anak kita. Padahal itu adalah pekerjaan yang besar, bukti berat dan luar biasanya pekerjaan itu. Banyak orang tua yang hanya baru punya anak 2 dan 3 tidak sanggup didik anaknya. Saking nggak sanggupnya, berapapun bayar, katanya di awal, pokoknya asal diterima saya bayar, walaupun nanti nggak peduli lagi, ya, nggak sanggup lagi. Pokoknya aman, mau bebas kerja, diantarkan. Apalagi kalau di tempat, di kota-kota yang wanitanya wanita karir yang sibuk bekerja. Maka untuk itu jazakumullahu khairan kepada guru-guru, ustazah-ustazah sekalian yang hadir pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kajian ini ada 2 hal yang mau saya sampaikan sebelum memasuki materinya. Pertama, ini perjalanan safari dakwah kami. InsyaAllah nanti mungkin hampir sebulan atau lebih sebulan saya dengan istri, anak-anak, dan juga Ustaz Rizal, ketua yayasan kami, istri dan anak-anaknya juga. InsyaAllah ta'ala rihla ini adalah rihla ilmiah, rihla da'wiyah, rihla alamiyah. Rihla menuntut ilmu. Saya mau mengunjungi guru-guru kita, dan terutama nanti ada daurah di Jakarta dengan Syekh dari markas Imam Al-Albani. Ada 2 orang murid Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala yang akan datang, Syekh Basim Al-Jawabirah dan Syekh Husin Auda Al-Awaisyah insyaallah ta'ala. Dan juga mengunjungi asatizah kita, karena ketuma akabirikum, keberkahan bersama orang-orang yang lebih tua dari keilmuan dan pengalaman dari kalian. Maka guru-guru kita banyak di Jawa, insyaallah ta'ala kami mau mengunjunginya dan mencari pengalaman dan minta nasihat, karena kita butuh nasihat dari guru-guru kita. Rihla da'wiyah insyaallah ta'ala, dari beberapa jam perjalanan kami singgah di sana, dan insyaallah ta'ala juga ngisi-ngisi kajian, bercerita sedikit ya, share pengalaman
dan sejatinya adalah mencari pengalaman juga. Dan termasuk juga rihla ini, rihla alamiah. Apa itu rihla alamiah? Apa bahasa Indonesianya yang pas itu, Ustaz? Rihla alamiah. Tadabbur alam itu ya. Jalan-jalan. Nah, karena memang kadang kalau tidak jalan-jalan nih, makanya Al-Imam Syafi'i menyebutkan tagharrab 'anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaid. Bersafarlah, merantaulah kalian dari negeri kalian untuk mencari ya, fawaid, mencari kemuliaan. Safarlah kalian karena safar itu ada faedahnya. Di antaranya faedah dalam safar itu adalah mencari adab. Belajar adab, bisa bergaul dengan orang-orang yang baik dan tadabbur alam, menengok alam terkambang jadi guru. Ya. Buya Hamka itu dalam bukunya Kenang-kenangan, kalau nggak salah saya di buku itu menyebutkan apa yang kita pandang, apa yang kita tengok dengan alam yang begitu indah itu akan membentuk kelembutan hati, kelembutan jiwa, wawasan. Itulah yang kami harapkan. Dan sebisa mungkin ditulis. Kalaupun tidak bisa menulis waktu itu, di kemudian hari akan terkenang dengan pengalaman hidup itu. Makanya di antara ulama yang kaku, tak usah saya sebutkan siapa orangnya, yang tajam lisannya, ada 2 orang yang dikhawatirkan tajam pedangnya, yaitu Al-Hajjaj, dan satu lagi seorang alim ya, yang tajam lisannya mengkritik ulama lain, sampai Ibn Baz rahimahullah ta'ala tidak membaca kitabnya, tidak baca bukunya. Itu salah satu rahasia hikmah disebutkan oleh ahli ilmu. Kenapa? Kena kurang dalam rihla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi itu membentuk jiwa. Karena bahasa kita kadang tidak sama dengan bahasa orang. Bahasa kita bahasa kaku, kasar, tapi bahasa orang yang lembut, mendayu-dayu. Kadang yang bahasa kita lembut, manakala kita dengar bahasa orang kasar, rupanya ketika kita jiwai di alam masyarakat mereka sendiri, ternyata tidak kasar. Sehingga dengan demikian kita bisa menyikapi berbagai kalangan yang kita hadapi manakala kita berinteraksi dengan orang. Itulah di antara fawaid dari faedah-faedah tadabbur atau rihla, bermerantau itu. Maka dulu orang-orang di alam Minangkabau dan di alam Sumatera ini setelah surau, lapau, dan mereka akhirnya merantau. Barakallahu fikum. Baiklah, itu yang catatan yang pertama tentang perjalanan ini. Yang kedua tentang materi ini, saya mau mengangkat sebuah tema, adab seorang guru. Untuk apa materi ini, Ustaz? Untuk saya. Karena di antara para ulama, seperti Buya Hamka juga, salah satu karangan beliau itu selalu beliau baca, ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya kembali. Maka, dan ini saya buat tulisan walaupun belum selesai, karena saya nulisnya juga cantumkan juga referensinya. Jadi itu udah saya share tadi, ustazah yang mau baca, tapi bagian awalnya ya, itu silakan di share. Dan ini juga untuk mengingatkan saya nanti, adab seorang guru. Dan jadi guru itu nikmat. Siapapun yang menjiwai, meresapi profesi seorang guru, berangkat dari hati dan jiwanya, Masya Allah, ketika dia tidak bisa lagi punya kesempatan untuk mendidik dan mengajar muridnya, dipastikan dia biiznillah akan mendapatkan kesedihan yang teramat sangat dalam. Guru yang menyatu dalam tarbiyah, pendidikan murid-muridnya, seringkali air matanya berlinang. Apalagi manakala melihat murid-muridnya telah sukses, atau manakala melihat murid-muridnya pergi meninggalkannya,
mungkin untuk merantau mencari ilmu untuk jenjang dan tingkatan yang lebih tinggi. Makanya saya merasakan sejak mulai saya mondok dulu, suasana yang paling menyedihkan di pondok pesantren adalah manakala santri pulang kampung. Dan itu juga yang saya rasakan manakala saya sudah buat pondok. Sunyi, senyap, sepi. Memang kadang mungkin sosok seorang guru itu wajar dia marah. Hei, jangan mokak jo. Tapi ada masanya seorang guru itu rindu dengan masa-masa itu. Allahu Akbar. Itulah kenikmatan yang Allah hibur para guru tersebut. Allahu Akbar. Bahkan bukan hanya itu hiburan untuk para guru tersebut. Ya. Ada hiburan yang lain, para malaikat bahkan semut-semut mendoakan mereka. Allahu Akbar. Mendoakan ala muallimin nasil khair. Mendoakan kebaikan orang-orang yang mengajarkan. Mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Allahu Akbar. Maka bertekadlah wahai anak-anak kami untuk senantiasa atau satu saat nanti kalian menjadi guru. Bahkan kenikmatan yang menjadi ghibtah atau irinya para raja adalah kenikmatan menjadi guru. Kenikmatan yang didapatkan oleh seorang guru. Manakala para penuntut ilmu berkumpul di hadapan mereka mendengarkan qala haddatsana fulan, haddatsana allan, haddatsana fulan. Itulah kenikmatan yang iri para raja sepanjang sejarah peradaban keilmuan dalam dunia Islam ini. Barakallahu fikum. Adab seorang guru. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini saya sebutkan apa makna adab. Adab adalah sesuatu yang akrab di telinga kita. Dan para ulama senantiasa menyebutkan ta'rif, definisi sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih dalam. Dan definisi adab. Adab secara bahasa. Ibn Manzur menjelaskan asal kata adab dalam bahasa Arab kembali kepada makna doa, undangan atau ajakan. Maka dikatakan untuk undangan walimah dengan ungkapan ma'dubah. Karena pemilik undangannya disebut al-adib, itu mengundang manusia untuk datang ke walimahnya. Dan Ibn Manzur juga menyebutkan bahwa adab, manusia bisa terdidik dengan adab ini. Dan orang yang mengajak kepada adab ini, sebagaimana orang yang mengajak kepada makanan yang enak, loh makan. Maka orang-orang yang mengajak kepada adab adalah orang yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan terpuji, mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. La ilaha illallah. Dan ada perungkapan Ibn Mas'ud, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fil ard fata'allamu min ma'dabatihi ya'ni mad'atahu. Sesungguhnya Quran ini adalah ma'dubatullah, hidangan Allah di bumi ini. Maka pelajarilah hidangan Allah ini. Allahu Akbar. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kata adab juga berasal dari ya ma'dubah, ya ad-da'wah ila ta'am. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan makna adab secara istilah, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, siapa beliau? Pengarang kitab Fathul Bari, syarah Sahih al-Bukhari. Al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Kata beliau, adab
adalah menerapkan sesuatu yang terpuji secara perkataan dan perbuatan. Baik. Berarti penerapan sifat-sifat terpuji dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, baik berupa perkataan dan perbuatan, adalah ada. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan kita butuh ini. Karena ilmu bukan sekedar teori. Ilmu ada dalam praktek nyata kehidupan. Ada dalam keseharian. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkara ini dalam Kitabul Adab. Jadi kitab Al-Jami' Syarah Sahih Al-Bukhari ini disyarah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kitab Al-Jami' itu adalah salah satu jenis dari kitab hadis. Banyak jenis kitab hadis, di antaranya juga musnad. Dan kitab yang disebut dengan kitab Al-Jami', sebagian para ahli ilmu menyebut minimal ada 8 kitab di dalamnya. Dan di antara kitab yang ada dalam Kitabul Jami' karya Imam Al-Bukhari ini adalah Kitabul Adab. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala juga mencantumkan definisi lain. Makna adab adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab adalah melaksanakan akhlak mulia. Makanya kadang para ulama menyamakan makna adab dengan akhlak. Tapi ada yang membedakan. Ketika dibedakan akhlak, ada akhlak yang tercela, akhlak madmumah. Dan ketika disebut adab, ini maknanya adalah adab, yakni akhlak yang terpuji, makarimul akhlaq, atau akhlak mahmudah. Makanya ada satu kitab yang sungguh sangat bagus untuk menjadi referensi dalam adab ini, dalam akhlak ini. Judulnya adalah Nadratun Naim. Nadratun Naim fi Mawsi'ati Akhlaqi Rasulil Karim. Ini kitab ensiklopedia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini 12 jilid. Ditulis oleh banyak ulama. Allahu akbar. Dan Masya Allah, disebutkan di dalam kitab ini ada 200 akhlak terpuji. Seingat saya ada 161 akhlak tercela. La ilaha illallah. Luar biasa. Jadi al-akhdhu bimakarimil akhlaq, melaksanakan akhlak-akhlak mulia, itulah dia adab. Berarti orang yang beradab adalah orang yang menerapkan akhlak-akhlakmu mulia. Ajib. Baik. Dan beliau juga menambahkan definisi, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Walaupun Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak menyebutkan, tetapi dalam Madarijus Salikin Ibnu Qayyim menyebutkan ini definisinya Ibnu Atha. Al-wuqufu ma'al mustahsanat. Berpegang dengan hal-hal yang baik. Itu adalah akhlak. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sendiri menyebutkan makna adab adalah ijtima'u khisalil khairi fil 'abdi, berkumpulnya sifat-sifat yang baik pada seorang hamba. Allahu akbar. Dan yang tidak saya terjemahkan ini, wa ilmul adabi huwa ilmu islahil lisan wal khitab wa isabati mawaqi'ihi wa tahsin alfazihi wa siyanatihi 'anil khata' wal khalal. Sekarang berkembang istilah adab ini, sehingga jadilah dia diterjemahkan dengan ilmu adab, yakni ilmu sastra. Ini ilmu untuk memperbaiki lisan, cara bicara, cara ngomong, bagaimana lafaz-lafaznya yang elok, ya, pengucapannya yang benar agar selamat dari kesalahan dan kekeliruan. Maka ilmu adab ini ada yang kurang saya kopikan. Kata Imam Ibnu Qayyim,
ilmu sastra yang seperti ini adalah syu'bah minal adab, adalah salah satu bagian dari adab. Makanya nanti di antara cara memperbaiki, memperhalus adab adalah dengan belajar bahasa yang baik, belajar sastra yang baik. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab seharusnya dia adalah orang yang beradab, karena ilmu sastra adab yang disebut dengan ilmu adab itu adalah ilmu bagian daripada ilmu adab itu sendiri. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Inilah makna adab dalam bahasa Arab. Sekarang coba kita lihat makna adab dalam bahasa Indonesia. Baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan akhlak. Ini disebutkan akhlak. Beradab berarti mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik. Makanya orang yang beradab itu adalah orang yang tutur katanya baik, berlaku sopan. Namun adab ini jauh lebih tinggi dari sekedar sopan santun. Maka ikhwati fillah, ketinggian cakupan makna adab dalam Islam itu luar biasa. Beradab bukan sekedar berkarakter, sopan santun tidak. Sekarang pendidikan yang didengungkan kan adalah pendidikan apa? Pendidikan karakter. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apakah karakter itu sama dengan adab? Di sini penting menjadi catatan. Menjadi guru yang berkarakter. Apa bedanya dengan menjadi guru yang beradab? Sama nggak kira-kira? Murid yang beradab sama nggak dengan murid yang berkarakter? Kira-kira sama nggak? Beda ya? Di mana bedanya? Ini yang mau kita bahas. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Baik. Sekarang coba kita lihat apa makna karakter. Karakter itu apa sih maknanya? Banyak para pakar menyebutkan makna karakter. Luar biasa. Referensi tentang pendidikan karakter ini banyak sekarang. Tetapi orang yang mengerti sejarah dan melek kitab para ulama, referensi tentang adab dan akhlak mulia jauh lebih banyak dan jauh lebih memiliki sejarah peradaban gemilang. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada yang memaknai bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap bertanggung jawab tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Kalau baru sebatas ini makna karakter, jauh sangat lebih tinggi adab daripada karakter. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada lagi yang memaknai karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang dituju oleh individu. Sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Di dalam KBBI, ini KBBI beda lagi. KBBI menyebutkan bahwa karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan
Akhlak, di sini ada akhlak disebutkan. Atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Watak berarti berkarakter, mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, berwatak. Baik. Berarti dalam KBBI ini disebutkan bahwa di antara makna karakter adalah akhlak. Betul kan? Tetapi sejatinya sungguh sangat berbeda. Di mana perbedaannya? Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ya jelas berbeda. Karena bangsa-bangsa maju di kalangan orang-orang barat, sebutlah misalkan di Cina sana, cikemat itu, tahu cikemat? Cino ketek mato. Itu juga orang yang sukses dalam pendidikan karakter. Baik. Tetapi mereka komunis. Orang-orang liberal juga demikian, berkarakter. Pendidikan yang datang dari barat, itu mendengungkan pendidikan karakter. Baik. Padahal mereka tidak sunat. Kalian udah sunat kan? Alhamdulillah. Itu dia. Padahal mereka tidak pakai jilbab. Bahkan bisa saja disebut dia berkarakter. Seorang artis terkenal, pemain bola yang sangat mendunia namanya. Tapi sayang, anak dia dah besar-besar, sementara dengan emak biologis anak itu dia belum nikah. Bayangkanlah tuh. Tapi bisa saja dia disebut berkarakter. Baik, sekarang coba kita lihat dulu makna sopan santun. Berarti karakter tidak sama dengan ada. Sopan santun. Pengertian sopan santun. Ada yang memaknai, yang mengartikan cara berbicara, berperilaku yang sopan, lembut dan penuh penghormatan terhadap orang lain. Kebiasaan yang baik dalam pergaulan yang mencakup tata cara berbicara, bertindak yang baik, serta lembut yang memperlihatkan rasa penghargaan terhadap orang lain. Ada lagi yang memaknai usaha untuk senantiasa menjaga hubungan antara seseorang dengan lingkungan agar tetap harmonis dan rukun. Ada lagi yang mengatakan tata cara bertingkah laku yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Kalau demikian definisi sopan santun, adab jauh lebih unggul. Makanya orang yang beradab nanti bisa saja disebut berkarakter. Tapi orang yang berkarakter belum tentu dia beradab. Orang yang beradab dia bisa disebut memiliki sopan santun. Tetapi orang yang punya sopan santun belum tentu beradab. Dan sopan santun ini dibentuk oleh nilai adat istiadat yang berlaku di satu masyarakat. Ada demikian pula, ini sebenarnya yang di bawah ini saya menukil. Makanya tulisan alaihi salam itu, cuman saya sempat referensinya kurang sempat menyebutkan. Baik. Nah, demikian pula dengan karakter. Karakter ini tidak cukup. Karakter itu tidak cukup. Jadi pendidikan karakter itu saja dalam pandangan Islam atau pandangan kaum muslimin atau orang sekarang sebut dengan Islam dalam worldview, cara pandang itu tidak masuk. Pendidikan adab jauh lebih mulia, pendidikan akhlak mulia jauh lebih mantap. Baik. Jika adab hanya dimaknai sebagai sopan santun, maka bisa saja ada orang yang mengatakan Ibrahim sebagai orang yang tidak beradab karena berani
membantah ayahnya. Bahkan seorang anak muda usia 18 tahun masih SMA kelas 3, malam minggu, bukan malam Ahad. Malam minggu dia pergi ke rumah kawannya. Dia kawan, tapi TTM, teman tapi mesra. Dia minta izin sama mak temannya nih, Teh, Cia, Madang, atau Bude, izin ya Bude, saya mau kawan-kawan, mau main-main, kami lagi mau buat PR. Sama siapa nak? Ini sama kawan-kawan. Kawan-kawannya bawa motor juga, laki-laki semua. Yang perempuannya cuma 2 orang, laki-lakinya 4. Atau perempuannya 4, laki-lakinya juga 4. Pergi. Kami nongkrong-nongkrong ya Teh, sambil maklumlah malam-malam minggu. Akhirnya mereka ngejus, ngegas, semuanya. La ilaha illallah. Pulang jam 12 malam. Tapi karena emaknya sudah mengizinkan, anaknya bisa saja disebut memiliki sopan santun. Bahkan itu anak bisa disebut anak yang berkarakter, anak yang bertanggung jawab. Namun apakah dia beradab? Nihil. Apakah dia beradab? Tidak. Bahkan sebenarnya lawan kata beradab itu biadab. Kan dalam bahasa Sanskertanya dan asal bahasa itu kan bi itu tidak, adab itu tidak beradab. Nah, jadi ikhwati fillah, apa bedanya? Di mana titik letaknya? Kenapa berkarakter atau pendidikan sopan santun itu tidak cukup? Karena akan dibentuk oleh nilai. Nilai apa yang melatar belakangi sopan santun itu? Kalau nilai adat yang bersandi syarak yang bersandi kitabullah, betul lah. Tapi kalau nilai sopan santun itu hanya dibentuk oleh adat yang bukan bersandi syarak, cuma sekedar bersandiwara dengan syarak, maka itu tidaklah tepat. Tidak betul. Maka nilai apa yang membentuk sopan santun tersebut? Demikian pula dengan karakter. Siapa yang mengusung pendidikan karakter itu? Siapa penggagasnya? Siapa yang mengonsepnya? Apapun kehidupan, perilaku, pekerjaan, perjuangan, itu akan dibentuk oleh sebuah pemikiran. Siapa pengusungnya itu? Bagaimana pemikirannya? Siapa yang mengonsepnya? Siapa pengusungnya? Siapa pemikirnya? Siapa pengonsepnya? Akan ada world view-nya, cara pandang dia. Adakah cara pandangnya dengan pandangan Islam? Islamic world view, cara pandang Islam? Mungkin bisa betul. Lihat lagi, berada di atas pemahaman Islam yang benar atau tidak. Tapi kalau cara pandangnya adalah capitalism world view, cara pandang kapitalis, atau secularism world view, cara pandang sekuler, ideologinya, pemikirannya adalah cara pandang yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, berarti sudah dipastikan pendidikan karakter yang akan dibentuk adalah pendidikan karakter sekuler. Pendidikan karakter yang berlandaskan pemikiran komunis. Pendidikan karakter yang berlandaskan pemikiran kapitalis dan lain-lain sebagainya. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Inilah perbedaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa sopan santun, karakter, memiliki sopan santun, berkarakter, itu hanyalah hubungannya kiri dan kanan saja. Apa namanya itu? Vertikal atau horizontal? Hah? Apa namanya? Horizontal namanya. Kalau ke atas, vertikal. Berarti hubungannya hanyalah kiri kanan saja. Horizontal. Namun pendidikan adab vertikal dan
horizontal, ke atas dan kiri kanan. Hubungan adab kepada Allah langsung. Haji, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya coba dilihat ini, saya menuliskan di bawah itu kesimpulan makna adab dan hakikat adab. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Uwaithah. Beliau menjabarkan, fa idza arada al-muslimu ay yakuna mu'addaban fa alayhi al-yaltazima bil kitabi was sunnah fi aqidatihi wa manhajihi wa ibadatihi wa akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi wa sifatihi zahiran wa batinan. Ajib. Dan apabila seorang muslim ingin dikatakan beradab, maka ia mesti berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam urusan akidah, manhaj, ibadah, akhlaq, perbuatannya, perkataannya, sifatnya yang baik, segala. Saya ulangi, jika seorang muslim ingin dikatakan beradab, maka ia mesti berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, baik secara akidah, manhaj, ibadah, akhlaq, perkataan dan perbuatan, sifat-sifatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Maka tidaklah dikatakan orang yang beradab apabila dia tidak memiliki akidah yang selamat, tidak memiliki manhaj yang lurus. Maka siapapun yang tidak bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah, sejatinya dia bukanlah orang yang beradab, karena dia menentang petunjuk Allah dan Rasulnya dalam tata cara beragama. Maka cakupan makna adab luas. Ketika sekarang didengungkan, ini betul, bahwa permasalahan umat ini adalah loss of adab. Apa itu? Kurang adab. Betul sekali. Tetapi makna adab yang utuh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, hanya saya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan makna akhlak itu luas. Bacalah kitab-kitab referensi-referensi yang terkait dengan adab dan akhlak ini, luar biasa. Contoh, Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada menulis satu kitab yang sangat bagus sekali yang berjudul Mawsu'atul Adab, ensiklopedia adab. Disinilah kita dapat memahami nanti apa yang disebutkan oleh Syekh ini misalkan, dan para ulama lain yang menulis kitab-kitab adab, bahwa adab itu luar biasa utuh. Islam itu sendiri. Bahkan sehingga saya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa adab itu ad-dini kulluh. Agama ini semuanya adalah adab. Cuman saya cantumkan enggak di sini? Belum ya. Dalam mencari referensi-referensi tentang ini, saya menjumpai kemarin perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Seingat saya dalam Madarijus Salikin, beliau mencantumkan bahwa al-adab, din ini kullu adab. Agama ini semuanya adalah adab. Maka ketika disebutkan al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu, seperti apa seutuhnya? Ketika disebutkan di mana para ulama terdahulu seperti Al-Imam Ibnu Mubarak menyebutkan dan para ulama lain mendahulukan adab, generasi salaf mendahulukan adab sebelum ilmu. Seperti Ibnu Mubarak menyebutkan, aku belajar adab berapa tahun? 30 aman. 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun, 20 aman. Bahkan perkataannya Imam Malik rahimahullahu taala belajar adab, ya. Disuruhnya kepada salah seorang pemuda Quraisy belajar adab sebelum ilmu. Baik. Apa maknanya?
Di dalam kitabnya Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada itu dimulai oleh beliau bahkan di muqaddimahnya. Adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah. Beliau memulai dengan adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah sebelum menyebutkan adab-adab yang lain. Padahal kitab beliau ini, Mausu'ah ensiklopedia itu berdasarkan huruf hijaiyah. Nanti dimulainya dengan huruf alif, ba, misalkan hamzah ya, istizan atau bab adab yang lain. Di ba apa, tak apa. Dan ternyata sebelum masuk ke ensiklopedia itu, adab-adab yang berurutkan berdasarkan adab-adab urutan yang berdasarkan huruf hijaiyah tersebut, beliau mencantumkan adab kepada Allah terlebih dahulu dan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang banyak orang yang mendiskreditkan dakwah as-salafiyah. Ulama-ulama salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang paling penting adab, ini tidak menyalah-nyalahkan orang. Kadang memang sempat saya kemarin dengarkan, karena kadang saya mendengarkan ceramah-ceramah yang ya syubhat tetapi ingin mendapatkan bantahannya apa. Ya, karena memang latar belakang saya berangkat dari syubhat-syubhat. Nah, kalau antum nggak usah dengar-dengar begitu. Saya udah muak kayak gitu. Ya. Memang kadang yang disampainya kitab adab Al-Imam Nawawi atau kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, Adabud Daris wal Mudarris, karya para ulama kita. Namun karena manhajnya tidak tepat, uraiannya bagaimana? Kadang ada seorang ustaz bercerita begini. Afwan Ustaz, ini saya agak melebar-lebar. Ya, agak melebar-lebar ya. Sampai jam berapa? Saya harus dibatasi, kalau enggak bahaya. Jadi begini, dia bercerita, ada seorang ustaz saya dengar kemarin. Saya kagum kata dia dengan seorang ustaz, bagus penyampaiannya, dalilnya, semuanya, tapi runtuh kekaguman saya. Secara makna dia mengatakan demikian. Manakala dia mengkritik seorang ulama, katanya. Allahul musta'an. Mengkritik nasab para habaib, disebutkan. Masa nasab para habaib dipermasalahkan, katanya. Allahul musta'an. Padahal itu kan dalam bab keilmuan. Tengok. Baik itu dalam sejarah, keotentikan sejarah tersebut, atau dalam keilmuan hadis, bersambung tidaknya sanad. Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad, mata rantai keilmuan bagian dari agama. Kalaulah bukan karena sanad, seorang bisa bercerita, ngomong sekehendak dan kemauannya saja. Termasuk orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW. Betul atau tidak? Karena kadang fakta di lapangan, orang-orang yang mengklaim keturunan Rasulullah SAW banyak sekali perbuatannya yang mencederai warisan Nabi, ilmu Quran dan Sunnah yang telah beliau wariskan. Maka wajar para ahli ilmu mengkritiknya. Tetapi ustadz yang tadi bilang runtuh formatnya, padahal dia sudah mengatakan kagum saya, bagus keilmuannya, tapi kurang adab katanya. Allahul musta'an. Kalimatnya seakan betul. Jadi yang perlu kita jaga itu adab. Kita tidak butuh banyak ilmu, tapi butuh banyak adab. Disampaikannya kalam-kalam para ulama. Allahul musta'an. Demikianlah kalau manhaj tidak betul. Kalaupun yang disampaikan Quran dan hadis, dia mengambil bagaikan mata air. Dia mengambil dari mata air yang jernih dan bersih. Tapi kalau wadah dan pipanya sudah berkarat dan kotor, air yang akan keluar juga karat dan kotor. Walaupun yang disampaikannya adalah hadis, tapi pemahamannya keliru, yang keluar adalah hadas.
akhirnya dia bukan ahli hadis tapi ahli hadas. Pipa dan wadahnya dah berkarat dan kotor. Kok sampai sini, Ustaz? Hah? Sampai apa tadi? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi adab itu luas cakupannya. Makanya nanti dalam strategi pembelajaran adab, dalam pembelajaran tentunya kita mulai dulu dari skala yang wajib, dari skala prioritas. Adab pada Allah, adab pada Nabi, adab kepada para sahabat, adab kepada para ulama, adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan seterusnya. Adab dalam keseharian. Tapi ada orang yang beradab, menjaga amalan-amalan sunnah, berzikir-zikir, tapi zikirnya tidak berandaskan sunnah Nabi SAW. Dia tidak beradab kepada Nabi. Karena adab kepada Nabi diantaranya adalah ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu aja belum tuntas. Baik. Artinya sekarang saya ingin menyampaikan bahwa cakupan adab itu luas dan jangan dipertentangkan antara adab dan manhaj. Seringkali orang memunculkan syubhat atas nama adab, mengobrak-abrik manhaj. Orang yang bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah yang betul pasti beradab. Orang yang beradab dengan adab yang betul di atas bimbingan Nabi pasti berada di atas manhaj Ahlussunnah, manhaj yang hak. Sebaliknya orang yang manhajnya tidak betul, dia tidak beradab. Orang yang tidak beradab, walaupun orang memandangnya orang yang beradab, pasti manhajnya tidak betul, adabnya tidak betul. Jadi adab dan manhaj adalah sesuatu yang tepat. Makanya di antara makna adab disebutkan loss. Sekarang kan loss of adab penyakit umat ini. Loss of adab ini dimaknainya dengan loss of disiplin, kurang disiplin. Disiplin apa? Disiplin keilmuan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Udah jam 10.33. Baik. Karena saya berbicara di depan para pengajar, ustazah-ustazah, para pendidik, dan calon-calon guru dan para pendidik. Makanya kita agak lebih banyak masuk ke agak lebih apa? Agak lebih kita uraikan ya. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Dan cobalah kata adab ini di negara kita ini akrab. Istilah adab ini di dalam Pancasila ada. Dan ini menjadi kata kunci dalam ajaran Islam. Kata adab itu silahkan dicari di agama manapun di dalam kitabnya yang asli ya. Kata adab dan adil ada tidak di dalam agama mereka. Tapi itu menjadi kata kunci dalam Islam. Makanya perjuangan para ulama menghadirkan Pancasila itu bagian dari upaya yang bisa mereka lakukan, baru sebatas itu. Pancasila, coba baca Pancasila dulu. Pancasila. Jangan dipelesetkan. Dulu waktu SD Pancasilit. Awak tak berduit. Betul tuh. Pancasila yang pertama. Ini walaupun bahasanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi tauhid. Yang Esa itu Tuhannya umat Islam lah. Baik. Yang agama-agama lain mana? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya dari keterangan para ahli dan para tokoh-tokoh sejarah di negeri ini, masuknya istilah adab dalam sila kedua Pancasila itu diduga kuat merupakan buah perjuangan sejumlah tokoh Islam yang sekaligus pendiri bangsa ini, terutama 4 anggota panitia 9 BPUPK ketika itu,
Di antaranya Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim. Siapa beliau? Kiai, ulamanya Indonesia ketika itu. Adi Kuno, kemudian Cokro Sujoso, kemudian juga Abdul Kahal Muzakir. Ini kan di antara tokoh-tokoh Islam, umat Islam ketika itu. Sampai akhirnya masuk dalam Pancasila. Maka karena adab berasal dari kata Islam yang sebenarnya harus dipahami makna kemanusiaan yang adil dan beradab itu perspektif pandangan Islam, worldview-nya Islam, cara pandang Islam bagi seperti apa? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan sebenarnya tujuan pendidikan nasional ini dulu pernah kemarin saya sebelumnya ya kan beberapa bulan lalu saya ceramah sini, tujuan pendidikan nasional dalam amanah konstitusi itu kan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 itu berbunyi pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan 4 hal. Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta akhlak mulia. Itu 3. Satu lagi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Jadi di sini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3, kalau nggak percaya coba cek. Disebutkan inilah tujuan pendidikan nasional. 4 tujuannya: iman, takwa, akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang akhlak mulia tadi apa? Adab. Berarti tujuan pendidikan nasional kita membentuk anak-anak bangsa yang beradab. Haji. Makanya kita hendak lebih bangga, lebih senang dengan pendidikan adab ketimbang pendidikan karakter. Tapi Ustaz, itu kan jadi aturan pemerintah pula apa? Nah, kita islamisasi sikit. Bukan sedikit harusnya. Kalau sekolah ada IT-nya Islam terpadu, apa lagi? Kalau nggak coret aja. Kita islamisasi, sunanisasi. Baik, ala kulli hal, ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu baru makna apa judul materi kita? Adab seorang guru. Baru adab baru. Makna guru lagi. Guru tuh maknanya apa? Guru dalam filosofi bahasa Jawa atau akronimnya dari digugu dan ditiru. Digugu artinya dipercayai, dipatuhi. Jadi sebagai guru setiap ucapannya, nasihatnya, dan tutur katanya harus dipercayai dan dipatuhi oleh murid. Murid namanya aja murid. Murid itu apa artinya? Berasal dari bahasa Arab. Arada yuridu murid. Murid dan apa artinya? Seorang yang menginginkan apa? Menginginkan ilmu dari gurunya. Makanya santri itu asal katanya sebagian referensi menyebutkan berasal dari kata cantrik. Apa artinya? Seseorang yang mengikuti gurunya. Dia menginginkan ilmu dari gurunya. Dulu kiai membuat rumah di sini. Terus dia buat surau. Bukan surau kalau di Jawa. Buat langgar. Kemudian murid-murid ini itu membuat rumah-rumah kecil atau tinggal di rumah-rumah masyarakat. Dia datang senantiasa mengikuti gurunya, cantrik. Itulah santri. Kenapa? Seorang yang mengikuti gurunya, orang yang menginginkan ilmu dan bimbingan kiainya, serta bimbingan bunyainya. Makanya santri disebut murid, karena murid itu berasal dari bahasa Arab yang artinya seseorang yang menginginkan apa? Menginginkan ilmu dan bimbingan dari gurunya, guru yang akan digugu dan ditirunya. Makanya
guru itu seseorang yang senantiasa perilakunya ditiru, dicontoh tingkah lakunya oleh murid-murid mereka. Ajib. Dan pemerintah juga menyebutkan bahwa guru ini sebenarnya dalam undang-undang tahun 2005 ya, guru ya, undang-undang tentang guru ini, yang saya nukil ini undang-undang tentang guru ya, cuman saya lupa menyebutkan nomor 14 tahun 2005. Yang disebut dengan guru adalah guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini yang disebut dengan guru. Kalau pendidikan tinggi disebut dengan dosen. Makanya dalam undang-undang ini disebutkan pula definisi tentang dosen. Setelah itu disebutkannya definisi dosen lagi disebutkan di poin yang nomor 2. Poin nomor 1-nya guru. Baik. Berarti guru itu mendidik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Sekarang dalam kamus besar bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaan mata pencariannya. Ini nih yang perlu jadi catatan. Saya buat catatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata guru adalah orang yang pekerjaannya dalam kurung mata pencariannya, profesinya mengajar. Di sini agak terganggu saya sedikit. Tapi tak apalah. Di KBBI ini juga disebutkan ada beberapa kata guru yang sering kita dengar digunakan istilahnya. Di antaranya guru tetap. Artinya guru yang digaji secara tetap setiap bulan. Berarti dia disebut guru tetap. Ada lagi guru bantu. Guru pembantu pada sekolah rendah. Kalau dulu di zaman penjajah, guru penolong. Berarti guru bantu. Guru bantu. Ada lagi guru besar, pangkat guru dan pada perguruan tinggi. Berarti dia profesor. Baik. Ada lagi guru honorer. Guru yang tidak digaji sebagai guru tetap, tetapi menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan. Dihitung jam pelajar guru honor. Itu kalau ada mak yang punya anak gadis, dia paling takut dia tuh dapat menantu yang hanya guru honor. Honor apa? Apalagi kalau honornya ditanya honor apa kamu? Honor komite katanya. Itu udah paling takut tuh dia tuh. Allahul musta'an. Jadi, tapi tetap guru nih, guru honorer. Ada lagi guru mengaji, mu'alim berarti pengajar membaca Al-Quran dan sebagainya. Tu'ongku. Ada lagi guru penolong pembantu. Perlu coret nih. Udah tadi. Guru sekolah, guru yang mengajar di sekolah. Itu yang disebutkan di KBBI ini. Ada lagi yang tersebar di masyarakat, guru tidak tetap. Istilah ini kita dapati juga dalam pengisian biodata seorang guru yang merasa belum menjadi guru tetap di sekolah. Betul? Biodata ditulis guru tidak tetap. Allah musta'an. Di sini ada catatan penting. Ini saya buat. Semua istilah yang telah berkembang ini perlu kita berikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, terutama anak-anak didik kita dan orang tua murid, serta juga para guru itu sendiri. Karena guru juga kadang tidak paham bahwa sesungguhnya semua guru itu adalah, di sini saya berikan catatannya, guru ngaji hakikatnya guru besar yang telah mendidik orang-orang besar untuk membaca kalamullah dengan ganjaran yang berpahala besar.
Sekarang kalau nggak percaya bahwa guru ngaji itu guru besar, cobalah ajar ngaji kalau sanggup. Coba ngajar ngaji agak 3 tahun jadilah. Bertahan enggak? Enggak kuat kan? Mesti ngajar ngaji, Ustaz. Alhamdulillah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sampai para ulama sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Quran dan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Sampai saya lupa nama ulamanya, dia bertahun-tahun sampai usia sepuhnya masih mengajarkan Al-Qur'an. Ajib. Luar biasa. Sampai ada seorang ulama Al-Qur'an dari Syria, dulu saya lihat fotonya, senyum meninggalnya. Dia menjelang akhir hayatnya dia membaca Alhamdulillahilladzi afna hayati fi kitabi. Segala puji bagi Allah yang telah menghabiskan umurku untuk berkhidmat kepada kitabnya. Ajib. Kematian yang sangat indah. Guru besar dia. Yang telah mendidik orang-orang besar untuk bisa membaca kalamullah yang memiliki pahala yang besar. Berapa pahala baca Quran? 1 hurufnya dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala pahalanya. Allahu Akbar. Sudahlah berpahala besar, juga berat menjadi guru ngaji ini. Guru ngaji Iqra, Ustaz. Antum guru ngaji Iqra. Guru ngaji Iqra. Iqra juga, alhamdulillah. Payah itu, Ustaz. Berarti antum guru besar. Kenapa payah? Jadi kalau kita guru ngaji, Quran Iqra, atau misalkan sekarang metode apapun lah namanya sekarang, di guru besar kita. Yang kelak di kemudian hari, sepanjang hidup anak didik yang telah kita ajar Al-Quran tersebut, dia baca dalam salat, dia baca Al-Quran, antum dapatkan pahalanya yang tak terhingga. Pahala mengajarkan ilmu itu luar biasa. Ilmun yuntafa'u bihi itu. Ilmu yang lain belum tentu dia terapkan Al-Quran. Makanya sampai salah seorang syekh, saya mendengar rekamannya, dia menyebutkan jangan sampai anak kita orang lain mengajarkan surat Al-Fatihahnya. Bismillah, Al-Fatihah itu aja sampai orang lain. 17 rakaat dia salat minimal sehari semalam, dapat kita tuh pahalanya. Ajib, guru besar. Allahu Akbar. Kemudian catatan yang kedua, semua guru adalah guru tetap. Guru tidak tetap itu tidak pas. Artinya dalam kondisi apapun, dengan makna dalam kondisi apapun, ia adalah seorang guru yang akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Guru tidak boleh meninggalkan sosoknya sebagai seorang guru di luar tugasnya di sekolah. Dia tetap guru walaupun di rumah. Allahul musta'an. Catatan berikutnya, semua guru itu adalah mulia selama ia menjaga kepribadian mulianya sebagai seorang guru. Semua sematan dan panggilan untuknya yang telah berkembang di instansi, seperti guru tidak tetap tadi, guru honorer tadi, guru bantu tadi, yang berkembang di instansi atau di masyarakat, itu hendaklah tidak menjadikan dirinya merasa hina. Karena orientasi seorang guru adalah perjuangan mulia untuk anak-anak bangsa ini. Bangsa maju adalah bangsa yang memiliki banyak guru-guru pejuang yang rela berkorban. Terlalu rendah tujuan seorang guru. Hanya mencari uang dan meninggalkan orientasi mulia sebagai pejuang. Pejuang umat dan pahlawan bangsa. Guru lah sosoknya. Bahkan disebut guru itu pejuang, pahlawan tanpa tanda jasa. Pahala seorang guru dalam mendidik tak akan sebanding dengan puing-puing rupiah yang hanya diberikan setiap bulannya. Hanya setiap awal bulan, Pak. Ustaz-ustaz semua hanya setiap bulan baru dikasih. Paling mungkin pinjam di pertengahan bulan. Padahal pahala yang didapatkan oleh seorang guru akan senantiasa luar biasa. Setiap detik, setiap saat dia mengajar, pahala seorang guru dalam mendidik tak sebanding dengan itu. Guru senantiasa dimuliakan oleh penduduk langit dan bumi setiap saat.
guru yang ikhlas akan senantiasa diridhoi oleh Allah sang pencipta alam semesta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya dalam tradisi keilmuan Islam, guru itu dimuliakan. Dimuliakan sampai-sampai para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara guru dengan orang tua. Karena orang tua adalah aba lil jasad. Orang tua jasad kita. Sementara guru adalah aba lil ruh. Aba ruh kita. Orang tua ruh. Manakah yang lebih mulia antara jasad dengan ruh? Manakah yang harus lebih diutamakan, ruh ketimbang jasad? Jiwa. Manakah yang lebih mulia, jiwa ketimbang raga? Bahkan di negara kita ini lagunya apa? Binalah jiwanya, binalah raganya untuk Indonesia Raya. Berarti jiwa dulu baru raga. Haji. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara orang tua dengan guru. Sampai-sampai di dalam kitab Adabul Muta'allim Tujahal Mu'allim disebutkan bahwa dahulu ada praktek yang luar biasa. Ada seorang murid kepada gurunya, dia tidak mau menselonjorkan kakinya sejauh sekian jarak ke rumah gurunya. Pamannya rumah Sahiri mana? Sana kan? Dia tidak mau menselonjor kakinya sana. Rumah Sangga mana? Situ saja. Tidak mau pula selonjorkan kaki dia ke sana. Kalau ada pula rumah guru sana, jangan selonjorkan kaki. Ajib. Demikianlah para ulama. Makanya dulu kitab ada Muta'allim Tujahal Mu'allim ini, itu saya wajibkan di pondok untuk diajar. Barakallahu fiikum. Ini baru makna guru. Baik. Ikhwati fillah, para pendidik sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita lihat urgensinya adab. Itu luar biasa. Praktek salaf dalam memilih guru yang beradab itu menakjubkan. Makanya tema kajian kita ini adab seorang guru. Ini coba perhatikan. Abu Aliyah wafat 93 Hijriah. Rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan bagaimana praktek mereka dalam memilih guru yang beradab. Maka disinilah kita pentingkan, utamakan untuk membenahi diri kita bersama sebagai seorang guru. Coba tengok. Apa kata Abu Ali? Arhalu ila rajuli masirata ayyam. Aku menempuh perjalanan menuju seseorang beberapa hari. Fa awwalu ma atafaqqadu min amrihi salatuh. Lalu saat telah sampai di sana, hal pertama kali yang aku perhatikan adalah min amri salatuhu, salatnya. Fa in wajadtuhu yuqimuha wa yutimmuha. Jika aku dapati dia mendirikan salat, mengerjakan salat dengan sempurna, menyempurnakan salatnya, aqamtu wa sami'tu minhu. Aku pun tinggal di sana, aku pun dengar ilmu dari dia. Allahu Akbar. Namun wa in wajadtuhu yudayyuha raja'tu. Namun jika aku dapati dia menyia-nyiakan salatnya, menyepelekan salatnya, aku pun kembali walam asma minhu. Aku pulang dan aku tidak dengarkan hadis dan ilmu dari dia. Wa qultu, dan aku katakan, aku berprinsip huwa li ghairi salati ya. Dia tentu lebih menyepelekan perkara selain salat. Allahu Akbar. Sungguh praktek yang luar biasa dalam mencari seorang guru. Sungguh pemahaman yang dalam tentang menerapkan adab dalam kehidupan. Allahu Akbar. Ternyata dia perhatikan apa? Salat gurunya.
Berarti kita ini diperhatikan bisa. Ustazah itu diperhatikan. Luar biasa. Karena seorang yang menyepelekan salatnya berarti dia seorang yang kurang adab. Disinilah kita bersama introspeksi diri. Apa yang hendak kita lakukan itu selalu diperhatikan. Makanya Syekh Muhammad Maqar Az-Zahrani rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Min Hadis Salaf fi Talabil Ilm, beliau menyebutkan telah masyhur di kalangan salaf di mana mereka dulu mengirim anak-anak mereka ke muaddib. Tadi ada yang terlewatkan oleh saya. Dalam bahasa Arab, dalam sepanjang sejarah peradaban keilmuan dan sejarah pendidikan Islam, di antara sebutan untuk guru itu adalah muaddib. Dan itu dikenal muaddib itu, terutama juga di kalangan orang-orang besar di kerajaan. Itu yang mendidik anak mereka disebut muaddib. Atau seperti ungkapan Syekh Muhammad Maqar Az-Zahrani ini, masyhur di kalangan salaf, kata beliau, untuk mengirim anak-anak mereka ke seorang muaddib, pendidik. Manakala sampai usia tamyiz, untuk mengajarkan hafal Al-Quran, dasar-dasar ilmu membaca dan menulis, memberikan perhatian terhadap penanaman adab dan pendidikan mereka, mengajari mereka kepribadian yang baik, petunjuk dan akhlak mulia. Manakala sampai usia taklif, balik mereka dibawa ke majelis-majelis para ulama untuk meneladani mereka dalam akhlak, ibadah dan amal saleh. Kemudian setelah itu barulah dibawa ke halaqah ilmu. Sungguh telah disematkan gelar seorang muaddib, pendidik, kepada sekelompok orang-orang yang memfokuskan waktunya untuk mendidik anak-anak, dan mereka dikenal dengan nama ini. Jadi muaddib. Bahkan sekarang di Nusantara ini dipopulerkan lagi istilah ini. Guru itu disebut muaddib. Pendidikan itu disebut dengan ta'dib. Apa maknanya? Addaba yu'addibu ta'diban. Penanam nilai adab. Penanaman nilai adab. Itu namanya ta'dib. Jadi pendidikan itu menanamkan nilai-nilai adab yang komprehensif. Seorang guru itu disebut dengan muaddib. Dan sekarang coba kita perhatikan wasiat para ulama untuk pendidik anaknya. Dahulu ada Amr bin Utbah. Di sini saya dapatkan ada 3 ulama, 3 lafaz di sini. Cuman saya belum sempat cek seperti apa detailnya. Namun saya nukil dari kitab Abdul Farid Ibn Abdul Rabbi Al-Andalusi. Amr bin Utbah berkata kepada guru anaknya, liyakun awwalu islahika liwaladai islahaka li nafsika. Hendaklah tuntutan perbaikan yang pertama bagi anak-anakku untuk engkau lakukan dimulai dari perbaikanmu terhadap dirimu sendiri. Islahaka li nafsika, perbaikanmu untuk dirimu sendiri. Apa sebab? Fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainik. Karena mata dan perhatian mereka selalu terikat kepada dirimu. Fal hasanu indahum, yang baik menurut mereka nanti, masana'ta, apa yang engkau kerjakan. Wal qabihu, dan yang buruk menurut mereka, indahum ma tarakta, apa yang engkau tinggalkan. Jadi makanya seorang guru itu, konsep di dalam pendidikan itu banyak hal yang tidak terucapkan tapi terajarkan dengan sikap dan perbuatan. Sebab murid itu akan melihat fal hasanu 'indahu ma sana'ta. Yang baik apa yang kau lihat. Menurut mereka yang baik itu apa yang kau lihat, apa yang dilihatnya darimu yang kamu kerjakan. Dan wal qabihu, yang jelek, 'indahum ma tarakta. Apa yang mereka lihat engkau tinggalkan, itu yang jelek menurut mereka, karena engkau adalah guru di guhu dan ditiru. Allahu Akbar. Maka seorang guru perlu memperhatikan adab. Adab seorang guru. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, para ulama telah menulis kitab-kitab adab
yang luar biasa. Bentar, kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 11 sudah selesai. Cukup dulu. Kalau disambah, saya tambah sedikit. Sampai kasih saya waktu. Biar saya tahu apa yang mau saya sampaikan. 11.15. Ahsan tuh. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi setelah kita memahami bahwa betapa pentingnya adab dimiliki oleh seorang guru, dan dari uraian-uraian tadi saya melihat adab ini bisa dimaknai dengan kepribadian Islam. Dan para ulama telah menulis banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan adab ini. Hatta di Nusantara ini, di negeri tercinta ini, Indonesia ini. Wallahu ta'ala a'lam, apakah ada hubungannya orang-orang Indonesia ini terlihat baik dan lembut di mata orang-orang asing. Di Arab sana dikenal orang Indonesia ini orang yang beradab, orang yang berakhlak baik. Apakah ada hubungannya dengan karya para ulama di negeri ini? Wallahu a'lam. Namun yang jelas, fakta kita lihat memang orang Nusantara ini berkarakter berwatak lembut. Berwatak lembut. Baik. Tapi juga tidak kita pungkiri adanya upaya-upaya penanaman nilai adab yang dilakukan oleh para ulama di masanya di negeri ini. Sebutlah contoh. Kitab adab banyak ditulis. Kitab yang dalam bahasa Arab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hasim Asy'ari. Demikian pula Hasan juga menulis kitab Anakku. Profesor Hasbi As-Siddiqi rahimahullah taala juga tulis satu buku Lembaga Budi. Buya Hamka juga tulis buku Pribadi Hebat. Dulu judul aslinya Pribadi. Sekarang dicetak dengan judul Pribadi Hebat. Itu membentuk kepribadian muslim yang baik. Ya. Dengan wawasan keindonesiaan, kearifan lokal Nusantara ini. Demikian pula banyak ada kitab Adabul Insan, ada kitab Akhlakul Banin yang dipelajari di pesantren-pesantren itu. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada pada karya mereka, kehilafan-kehilafan, tapi tentu ini ada andil untuk anak-anak bangsa dan masyarakat Nusantara ini. Tidak dapat dipungkiri. Namun para ulama kita jauh-jauh hari juga sudah menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan adab. Sangat banyak sekali. Saya ada kajian rutin untuk guru-guru juga di STIT Al-Madinah Pekanbaru itu di Warpoyan. Itu ya tentang pendidikan. Nah, itu saya kajian umumnya juga ada tentang adab. Nah, itu saya kumpulkan referensi-referensi tentang adab itu. Wih, luar biasa. Ya, luar biasa. Para ulama kita telah menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan adab menakjubkan. Luar biasa. Di antaranya Adabul Mufrad, ya, Risalah Adab Al-Muallimin, Adabud Dunya wad Din, Al-Faqih wal Mutafaqih, Adabul Imla wal Istimla, Adabul Muta'allimin, Ta'limul Muta'allim, Adabud Daris wal Mudarris, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, Adabut Talab, dan yang lain-lainnya. Ya, Hasan tadi itu judul bukunya Hai Anakku. Saya lupa. Hai anak cucuku. Hai putraku. Baik. Saya tengok referensi catatan saya. Baik. Sekarang yang berkaitan khusus dengan adab guru. Ada kitab di depan saya, ada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Al-Imam Ibnu Jama'ah. Ada Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hasim Asy'ari. Ini sebenarnya asalnya dari karya Al-Imam Nawawi. Demikian juga dengan syarah Risalah Adabud Daris al Mudarris. Ini sarah oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan.
Bukan Syekh Shalih Fauzan, tapi Syekh Abdullah Shalih Al-Fauzan. Jadi kitab ini memuat tentang adab seorang guru di dalamnya dan banyak kitab-kitab yang lain. Menariknya, seperti saya mendengarkan syarahnya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ini, karena asal kitab ini adalah ceramah beliau dulu, kemudian jadi kitab. Beliau menjelaskan, judul kitab ini adalah, ini kan Adabud Daris wal Mudarris, karya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Adab seorang murid dan guru. Namun di dalam pembahasannya didahulukan oleh Syekh adabul mudarris. Adab guru dulu ketimbang murid. Makanya ada sebuah risalah ringkas yang sungguh sangat luar biasa ditulis oleh Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Judulnya Adabul Muta'allim, Adabul Muallim wal Muta'allim. Adabul Muallimin wal Muta'allimin, ya. Adab guru dan murid. Ini luar biasa, ringkas padat. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ini menyebutkan judulnya adab murid dan guru, adabud daris wal mudarris. Tetapi didahulukan adab guru dalam pembahasannya. Ini untuk menyebut adabul mudarris wal daris, mungkin enggak kurang enak menyebutnya. Tapi adabud daris wal mudarris, kan mantap. Namun dalam pembahasannya sudah semestinya adab guru dulu, baru adab murid. Dan tadi sudah kita sebutkan banyak kitab-kitab yang secara khusus menyebutkan tentang adab seorang guru. Baik, sekarang karena waktu kita terbatas, saya ingin hanya menyebutkan daftar isi, setidaknya menjadi database bagi kita agar seorang guru terus memperbaiki adabnya. Ketika kita baca kitab seperti kitab Adabud Daris wal Mudarris ini, kita dapati adab itu ada bagiannya. Adab seorang guru itu, pertama adab fi nafsihi, adab pada dirinya. Adab pribadinya itu apa? Kemudian adab fi darsihi, adab di dalam mengajar. Dalam mengajar adabnya bagaimana? Ada dua. Ada lagi yang ketiga, adabu fi tasnifi, adab di dalam karya tulisnya. Ajib. Ini mantap. Sebab menurut para ulama, di antaranya seingat saya Al-Imam Nawawi dan yang lain-lain, guru itu memang menulis. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan inayatul ulama bit ta'lif, perhatian para ulama di dalam menulis. Jadi menurut para ulama, guru yang beradab adalah guru yang menulis, minimal menulis silabus, betul kan? Jadilah tuh. Atau menulis yang lain dari ilmu yang didengarkan. Qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan menulis. Buat tulisan. Nulis perlahan-lahan, buat tulisan. Baik. Kemudian adab ta'limi, adab di dalam mengajar. Dalam mengajar bagaimana? Disebutkan oleh beliau adab-adabnya di dalam mengajar. Ada lagi adab terhadap murid. Ini di dalam kitab lain disebutkan adab terhadap murid. Ajib. Waktu kita 5 menit lagi. Sekarang begini. Di lain sisi, manakala melihat di dalam dunia pendidikan, kepesantrenan, sekolah dan lembaga apapun yang bergelut dalam dunia pendidikan ini,
Ternyata yang paling penting itu adalah guru. Kalau kita sanggup membuat gedung menghabiskan uang 100 juta, seharusnya lebih layak dan lebih sanggup kita membangun jiwa-jiwa guru ratusan juta juga. Seperti apapunlah visi, misi, visionernya kita ke depan, tapi kualitas guru kurang. Hanya sekedar teori dan ada di tatanan konsep belaka. Makanya upaya mewujudkan guru yang berkualitas ini perjuangan yang perlu kita tuntaskan. Saya sering menyebut di dalam dunia perjuangan dakwah dan keumatan ini minimal ada beberapa hal yang harus dituntaskan. Satu, konsep. Konsep itu mulai dari tujuan, program, kurikulum, evaluasi. Dua, tim pejuang. Tim pejuang itu ada dua. Satu, guru pejuang. Dua, sahabat juang. Guru pejuangnya, di sini ambil ada guru kita, guru pejuang kita, Ustaz Heri. Dulu kecilnya dari situ, musola dulu. Kecil papan, saya ada diajaknya sana ceramah situ dulu. Musola papan dulu, ada fotonya saya tengok ini beberapa tahun yang lalu ini. Alhamdulillah terus berjuang. Ada musola tadi, saya tanya, kat sini lagi Ustaz, oh ada besar sekarang. Alhamdulillah terus kita butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban seperti beliau untuk kita contoh. Maka Allah Ta'ala terus berikan keistiqomahan kepada beliau dan kita bersama. Ya. Kemudian sahabat juang. Jadi guru-guru ini harus menjadi sahabat beliau. Sahabat juang. Beliau gurunya, kita sebagai sahabatnya. Sahabatnya, guru-guru. Ahwat, ustazah. Yang terus satu visi dan satu misi. Jangan stangnya ke kanan, bannya ke kiri. Tak mau dia tuh. Tak jalan. Makanya tim itu disebut dengan tim pejuang. Ada guru pejuangnya, ada sahabat juangnya. Dan guru serta sahabat juang itu memiliki karakter pejuang ideal. Pejuang ideal itu sering saya sebutkan, mereka punya syakhsiyah. Syakhsiyahnya sebagai seorang murabbi. Minimal dia memiliki manhaj yang lurus, akidah yang selamat, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, keilmuan yang dalam makna menjiwai, ilmuwan yang dijiwainya, wawasan yang luas, profesional dalam profesinya. Makanya ada disebut dengan syakhsiyah ahliyah, yakni kapabilitasnya, kafaahnya, profesionalitasnya dalam pekerjaan. Khulasatul kalam, karena terbatasnya waktu kita, seorang guru itu mesti terus belajar. Tidak bisa. Berapa banyak jurnal yang bisa kita baca melalui PDF di internet. Berapa banyak kitab yang harus bisa kita baca. Ustaz Sunay Yazid yang tukar Jawa itu bilang guru itu minimal baca buku 4 jam sehari. Ajib, payah. Belajar terus. Belajar. Bahkan guru tuh jangan banyak tidur. Kalau kita tengok kitab-kitab ada para ulama, ada beberapa hal yang membahayakan seseorang itu. Satu, fudulul ta'am, banyak makan. Fudulul kalam, banyak ngomong. Fudulul naum, banyak tidur. Itu dia, termasuk banyak bergaul. Itu dia. Ini kurang tidur. Tidurnya jangan banyak kali. Terus kenapa? Belajar. Tengok guru-guru kita. Ustaz Ali Ahmad Hafizallah Ta'ala, setelah panjangkan umur beliau, senantiasa banyak menulis karya ilmiah. Sekarang sudah 1000 lebih karya ilmiahnya. Beliau hanya tidur 2 jam sehari semalam. Bayangkan tuh. Luar biasa. Belajar. Jangan muak-muak belajar. Karena hidup nih, kalau tidak pecinta dunia, kita pecinta ilmunya yang tak kenyang-kenyang tuh. Kita tak kenyang di mana? Talibul dunia atau talibul ilmi. Terus belajar. Banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu, menulis. Saya pernah bertanya ke Ustaz Ali Ahmad tuh, gimana caranya Ustaz supaya bisa kuat tak tidur-tidur malam tuh? Beliau bilang, beliau uraikan kecintaan terhadap ilmu itu, akhi, perlu ditanamkan. Gitulah tuh beliau cara makna. Dan beliau kadang menyebutkan, alhamdulillah beliau ngajari kami, saya sudah beberapa kali ikut pelatihan menulis dengan beliau, ajari menulis. Beliau bilang pernah 2 hari 2 malam beliau tak tidur-tidur memikirkan satu bab ilmu, satu permasalahan yang belum kelar-kelar.
Ternyata kalau jadi pemikir kita, ada ilmu yang kita catat, ada yang kita urus, memang tidak mau mata tuh tidur. Coba aja lah ibu-ibu kalau suami begini lagi, tuh udah mau dah tuh tidur tuh. Betul tuh? Janganlah, dah lama ngaji mah. Maksud saya, khulasatul kalam, kalau udah banyak masalah tidak mau kita tidur. Sekarang kita ini tidak mau masuk masalah, maunya enjoy dan santai saja, tidak mau mencari masalah. Iyalah Ustaz, masa masalah dicari? Bukan itu maksud saya. Sebuah konsep itu berdatang dia dengan adanya masalah. Itu, dan kita mendapatkan solusinya, bukan hanya dapat masalah saja, harus dapat juga solusinya. Kacau juga nanti itu. Jadi konsep itu datang dia. Dan kita harus menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Cobalah, Ustaz Angga ada berapa gurunya, TK dulu, SD dulu, sampai SMP, SMA setingkat itu, sampai kuliah. Mungkin ada ratusan guru beliau. Tapi mana guru yang teringat Ustaz? Ada 5 yang teringat, ada 20 Ustaz teringat gurunya. Lupa kan? Mana guru yang lama teringatnya? Guru yang kreatif dan inovatif. Wajib. Maka jadilah guru-guru yang kreatif dan inovatif. Guru yang bisa mengembangkan yang sudah ada, mencari ide baru. Itu namanya kreatif yang mengembangkan sudah ada. Inovatif tuh ide-ide baru yang belum ada. Dari mana didapatkan? Belajar. Terus menuntut ilmu, terus belajar. Jangan bosan-bosan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lebih sedikit. Ya, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelecut bagi saya untuk terus menggali ilmu, mencari pengalaman dari antum-antum di sini, dari semuanya. Karena apa yang dilihat itu akan jadi pengalaman. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan. Dan terus kita belajar ya ikhwan, tidak muak-muak kita. Kalau murid-murid kita motivasi menuntut ilmu sampai liang lahat, ya, maka kita terus menuntut ilmu sampai ajal menjemput kita. Dan mohon maaf saya belum sempat menyebutkan adab-adab kepada adab-adab seorang guru itu. Padahal banyak di antaranya keikhlasan yang harus kita tanamkan. Karena ma'alatu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidak ada perkara yang lebih sulit kita obati daripada perkara niat. Tanamkanlah niat yang ikhlas dalam hati kita. Kalau hari ini kita mendidik murid-murid kita, mengajar mereka dengan keikhlasan, apa yang kita sampaikan hari ini, besok di kemudian hari akan ia ulang dan kita dengarkan. Kalau hari ini mereka meneteskan air mata dengan mendengarkan nasihat kita, di kesempatan lain dengan izin Allah, air mata itu akan berganti oleh Allah. Air mata kita pula yang akan menetes mendengarkan nasihatnya insyaallah taala di hadapan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Senantiasa semoga Allah berkahi pondok kita ini, pondok Abu Bakar As-Siddiq ini. Mudah-mudahan guru-guru kita di sini istiqamah, dan orang-orang yang ikut membangun, dan santri-santri juga semuanya diberikan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.